Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dikira kalau kita sudah menyatakan saya menjadi hamba Allah, lalu begitu saja ya Allah saya ini hambamu, kata Allah iya ya kamu hambaku ya. Enggak tuh, enggak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya pangkir tapi saya hamba Allah. Ketika kita ikrar mau jadi hamba Allah yang utuh, datanglah cobaan, ujian, godaan, rintangan. Begitu kita bilang ya Allah saya mau jadi hambamu yang paripurna, yang utuh, saya pejabat tapi saya hamba Allah, saya pengusaha tapi saya hamba Allah, saya seniman tapi saya hamba Allah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, enggak serta merta ya Allah saya hambamu, iya ya kamu hambaku ya. Enggak tuh, enggak. Pastilah diuji, digojlok, digembleng, ditempa untuk menguji nilai kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pengaruh lingkungan. Saya nggak nyalain televisi, kita kan banyak pilihan, yang megang remote. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang megang remote banyak pilihan. Iya. Ini sekarang hidup zaman banyak pilihan. Anak-anak saya dulu, saya kecil, dia waktu ngaji diomelin sama guru, takutnya bukan main. Kenapa? Guru jarang. Sekarang anak kita ngaji diomelin sama guru, dinyengir. Diomelin, gue cari guru lain. Guru banyak banget. Orang sekarang hidup banyak pilihan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di depan rumahnya ada masjid, dia sholat Jumat ke masjid lain yang lebih jauh, dia mau bayar taksi. Waktu ditanya kenapa lu sembahyang jauh-jauh, waduh bang sembahyang di sana gue berasa tambah ilmu bang, khotbahnya cakep. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, imamnya fasih kayak sembahyang di Masjidil Haram rasanya. Ini di sini sembahyang khotbahnya bahasa Arab, khotibnya kagak ngerti apalagi gua. Sholat Jumat saja orang sudah pada milih sekarang itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sholat tapi sambil nyari cewek katanya tadi ya. Wah tuh, dari sisi ekonomi itu namanya kreatif. Sambil nyilem nyari ikan, sambil nyilem nyari ikan, nyilam minum air waktu embung. Idealnya semua ibadah dasarnya itu dua. Pertama, ibadah tidak boleh dikerjakan setengah hati, main-main atau coba-coba. Yang kedua, semua ibadah dasarnya harus lillahi ta'ala. Tapi itu kan ideal. Untuk sampai ke sana orang perlu proses. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, anak kita, Bu, ada yang udah sadar memang kalau diperintah orang tua wajib dikerjain. Ada anak kita yang begitu. Ada yang mikir juga, baru mau lancar kalau disuruh beli rokok asal ada kembaliannya. Ada kan anak kita yang begitu, ada kembaliannya nggak, Pak? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita di hadapan Allah juga begitu. Ada yang memang sudah takut surga, takut neraka, kepengen surga, ada, itu bagus. Ada yang udah nggak mikirin itu, mau surga mau neraka soal nanti, yang penting Allah ridho, yang penting Allah terima cinta kita. Itu tingkatan yang untuk sampai ke sana perlu proses. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nggak apa-apa kalau itu proses awal, tapi jangan terus-terusan sampai tua begitu. Udah aki-aki terawih ke masjid masih nyari cewek. Sebagai proses awal bagus lah itu, ada sugesti kan, ada sugesti. Sama juga dengan kita umumnya, kita ini beribadah karena mengharap surga, takut neraka, itu bagus. Tapi kan kalau pertanyaannya lebih jauh, kalau nggak ada surga berhenti dong sembahyang.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ada tahapannya. Orang beribadah bukan lagi urusan surga dan neraka, tapi urusan cinta. Itu yang dimotori oleh Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah. Alirannya aliran cinta. Sampai dia bilang gini, Bu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Rabi'atul Adawiyah bilang begini, Tuhan, kalau saya menyembahmu karena mengharapkan surgamu, jauhkan saya dari itu. Kalau saya meninggalkan maksiat karena takut nerakamu, campakkan saya ke neraka itu. Tapi kalau saya ibadah kepadamu karena saya cinta kepadamu, maka terimalah cinta saya. Itu namanya orang beribadah karena cinta. Cinta Allah, mau surga mau neraka itu belakangan. Cinta dulu diterima enggak sama Allah. Sehingga Rabi'ah dalam sebaik syairnya bersenandung begini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Rabi'ah ini dalam sebaik syairnya bilang begini, walaitaka tahlu wal hayatu mariratun, biarlah hidup ini pahit asal engkau tetap bersikap manis ya Allah. Walaitaka tardha wal anamu ghadibu, biar orang semua enggak demen asal engkau senang ya Allah. Idza kana minkal waddu fal kullu hayyin, kalau ada jalinan cinta kepadamu semua urusan gampang ya Allah. Wa kullu ma fawqa turabi turab, yang ada di atas tanah tanah semua. Oh, kalau udah sampai ke ini, yang ada di atas tanah tanah semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nih tanah nih tanah lempung yang ada di atas tanah tanah semua. Kekagumannya sudah pulang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabi'atul Adawiyah ini perempuan menjanda sampai meninggal karena mempertahankan ibadahnya kepada Allah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, secara ideal memang nggak pantas beribadah karena ada atasan. Idealnya nggak boleh, tapi kan tiap orang tahapannya nggak sama tuh. Terimalah itu sebagai sebuah proses awal. Begini yang gampang dah, Bu, anak kita begitu lahir apa makanannya? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nih kan kita Betawi nih pendidikan ngentengin banget kotaan. Udah dong, yang tinggi-tinggi sekolah udah. Ngapa mak? Bawa lu kagak sekolah hidup noh. Hidup dong, pun jamu monyet juga hidup. Bu, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Bu, anak sekolahin. Mahatma Gandhi, kecilnya begeng, ceking, cacingan, liatim. Emaknya tuh, Gandhi sekolah nak, Gandhi belajar nak, Gandhi jadi orang besar nak. Kalau perlu belajar ke Inggris, biar Inggris menjajah kita. Gak apa-apa kau sekolah ke Inggris, tapi jangan jadi Inggris nak. Jangan pacaran sama bule, jangan sentuh minuman keras. Gandhi jadi orang besar. Mahatma Gandhi tumbuh karena dorongan emak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mak udah yatim. James Watt, Kang Bandrek. Emaknya tuh yang dorong tuh jadi orang besar. Belum lagi perempuan yang jadi besar. Di Indonesia ada Kartini, di Jawa Tengah ada Dewi Sartika, di Bengkulu ada Fatmawati Soekarno, sang penjahit bendera merah putih. Di Jawa Barat Dewi Sartika, di Aceh muncul Laksamana Malahayati, disusul kemudian oleh Cut
nyadin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, cut, ya udah tak cut lain dah. Nabi ke remajanya nggak dikolokin, tegar, tahan bantingan, nggak cengeng. Begini bang, kalau bahasa kita nih, bahasa Betawi nih, orang mah bang kalau udah biasa susah ketemu susah nggak kaget udah. Ya kita Betawi kan mah susah udah nukangin. Susah mulu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya santri nih biasa makan kangkung, datang ke rumah temen dikasih kangkung, makanan gue ini mat, dikasih daging ayam lah nambah, emang apa? Orang mah kalau biasa susah enak, nggak kagetan. Saya santri biasa tidur di masjid, disuruh nginep di hotel lah pules nggak? Tapi yang biasa tidur di hotel suruh nginep di masjid encok. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, makanya kemarin tuh waktu menteri-menteri baru dilantik tuh saya ngarepin tuh, mudah-mudahan nih menteri ini begitu dilantik bacaannya nawaitu sauma ghadin. Lu pada niat puasa dulu dah, entaran. Puasa kan bukan kagak boleh, nunda doang, nunda puasa mah. Tempe boleh maghrib, tahu boleh maghrib, air kelapa boleh maghrib. Lu menteri pada mau naik mobil mewah boleh, ntar kalau ekonomi udah mendingan, rakyat udah pada legaan napasnya. Ya sebab apa? Itu duit buat mobil para menteri kan duit negara kan duit rakyat kan duit gue juga, itu ada di situ, gue bayar pajak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sayangnya kebanyakan pejabat kita asal dilantik aja bacaannya Allahumma lakasumtu, niat buka puasa. Orang buka puasa kan kemaruk, apa jadi gares ya? Bu, jadi benar Islam mengangkat harkat, derajat, martabat kaum perempuan. Kata Bang Haji Umar tadi, denger nggak tuh? Waktu Nabi ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu ibumu. Setelah itu ibumu. Setelah itu bapakmu. Ibu 3 kali disebut, bapak coba pikirin, ibu 3, bapak 1, bapak. Ini bagaimana ngitungnya? Jadi kerok begini nih ngitung nih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jangan takut ngadepin susah. Hidup nih keras, kerja keras, perseringat banting tulang ya Bu. Satu. Yang kedua, contoh dari Nabi, orang yang paling bersih hatinya Rasulullah, orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah, orang yang bahkan sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa Rasulullah. Tapi orang yang kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud Rasulullah. Aspek ibadah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apaan? Diam-diam giliran gue ini ngomong. Lo ngomong lagi udah gue pulang. Canda neng. Udah gantian ya. Ya. Apaan urusan?
orang yang dosanya udah dapat jaminan ampun, kalau salat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Semurat. Oke. Kira-kira 3 minggu yang lalu saya menghadiri haul akbar Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, haul ke-609. Dari situ saya ke Surabaya ikut zikir sama keluarga besar Tarbiyatul Qulub. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dibaca ratusan kali, ana Abdullah, ana Abdullah, ana Abdullah, ana Abdullah. Buat saya itu menyentak karena memperteguh komitmen, saya hamba Allah, saya hamba Allah. Ah, itu mah Pak Zainuddin kan biasa, itu mah kita semua juga hamba Allah. Betul. Ayo kita bikin luar biasa. Saya mau tanya, Bapak Ibu hamba Allah apa bukan? 3 orang. Ibu hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Nah, kata ibu sendiri. Kalau kata sendiri pan namanya pan ngaku. Ya, orang ngaku mah boleh dong, tiba ngaku namanya juga ngaku. Cuman diakuin apa enggak kita pan belum tahu. Ngaku mah murah, diakuin mahal. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ya, yang gampang dah. Ibu kenal sama Presiden SBY? Kenal. Presiden SBY kenal sama ibu? Lo ngaku, lo ngaku.